Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah kepada kita, dan semoga kita amanah dalam menjalankan dakwah beliau, dan semoga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah khutbah yang indah dan penuh makna. Sebuah khutbah yang bisa menjadikan surga begitu tampak dekat sekali bagi orang-orang yang merindukan kebahagiaan sejati. Sebuah khutbah yang menjadikan hidup bersama orang-orang yang mencintai dunia tampak sebagai sesuatu yang memuakkan dan menyebalkan di mata mereka. Sebuah khutbah yang bisa menjadikan kematian dan syahid di medan peperangan adalah sesuatu yang sangat remeh bagi orang-orang yang memang menginginkannya. Orang-orang mukmin pun lantas saling berebut untuk bisa meraih kandungan khutbah beliau tersebut. Ketika mereka sedang bertempur dengan para musuh, maka seolah-olah mereka seperti orang-orang yang sedang masuk ke dalam pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Ketika mereka sedang bertempur melawan kaum kufar, seolah-olah mereka sedang mengelilingi nikmat yang banyak. Ketika mereka sedang memenggal kepala-kepala para penyembah berhala, seolah-olah mereka sedang menenggak gelas-gelas yang penuh berisi minuman di dalam surga ada. Sehari menjelang perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah khutbah. Setelah mendengar khutbah tersebut, para sahabat menolak jika harus berdiam saja di dalam kota Madinah. Mereka langsung bergegas berangkat menuju ke Gunung Uhud dengan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih terngiang di telinga mereka. Seolah-olah khutbah tersebut bagaikan kelompok-kelompok pasukan terdepan, bagaikan bendera-bendera perang yang dibawa oleh para tentara. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap sang Khalid, umat Islam mengalami kegemparan yang luar biasa. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah musibah yang luar biasa bagi umat Islam. Ketika umat Islam mengalami kebingungan setelah mereka ditinggal pergi pemimpin tertinggi mereka, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung berdiri menyampaikan khutbahnya yang mampu menghibur hati umat Islam, mampu membalut luka mereka, mampu menghapus air mata mereka. Sebuah khutbah yang mampu mengembalikan semangat hidup bagi umat Islam, mampu mengembalikan keceriaan jiwa mereka, dan mampu menghidupkan kembali hati mereka. Seolah-olah khutbah yang dia sampaikan secara spontan dan tanpa persiapan tersebut bagaikan ucapan yang baru mereka dengar, ucapan yang jatuh dari alam gaib dan dibawa oleh sayap-sayap penerimaan yang jatuh dari planet luar angkasa dengan membawa rencana mahabbah,
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Tariq bin Ziyad menyeberangi lautan menuju dunia kaum kafir, kegalauan dan ketakutan pun merayapi hati semua orang. Lalu dia berdiri sebagai seorang pahlawan pemberani. Dengan suara lantang, dia menyampaikan sebuah khutbah yang terngiang-ngiang di telinga para tentara yang gagah berani dan mampu menggetarkan tombak-tombak yang berada di dalam genggaman tangan mereka. Sebuah khutbah yang mampu membuat orang yang takut langsung berdiri dengan semangat yang berkobar ingin secepatnya meloncat ke medan. Barisan-barisan tentara pun mulai maju. Kematian menghinggapi kepala-kepala tentara. Kematian seolah-olah mengajak bercanda jiwa-jiwa yang ada. Setelah mendengar khutbah yang disampaikan Tariq bin Ziyad, tentara Islam langsung bergegas mengetuk pintu kemenangan, menabuh lonceng kejayaan, dan membenamkan hidung-hidung para kaum gembel dan hina ke dalam debu pertempuran. Dahulu, setiap kali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah, dia bagaikan menyemburatkan sumber-sumber kefasihan, mampu membuat jiwa datang menyerahkan diri dengan sukarela, mampu menawan jiwa-jiwa para pendengar, dan bagaikan memecahkan tengkorak kefasihan di atas kepala orang-orang yang hadir. Seolah-olah setiap kalimat khutbah yang dia sampaikan tanpa persiapan terlebih dahulu tersebut bagaikan papan lukisan yang sangat indah menawan, memiliki nilai estetika yang luar biasa. Ali radhiyallahu anhu adalah ayah Hasan radhiyallahu anhu. Ali adalah kefasihan dan kefasihan adalah Ali. Setiap kali Ibnul Jauzi menyampaikan nasihat di suatu majelis, maka majelis tersebut semua selalu dipenuhi dengan gambaran-gambaran kehidupan manusia yang tidak seperti biasanya. Jiwa-jiwa bagaikan terlepas dari raga, air mata bercucuran, keterpanaan tampak pada wajah-wajah para hadirin. Ketakutan menghinggapi hati mereka. Yang ini berteriak mengikrarkan tobat, yang itu meratap dan menangis terseduh-seduh karena penyesalan. Yang di sana sampai tidak sadarkan diri, yang di sini seolah-olah merasa jiwanya remuk akibat cambuk nasihat yang disampaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para penceramah mampu membuat kaum yang sedang duduk tiba-tiba langsung berdiri dan naik ke atas punggung kendaraan, berlarian menuju kepadanya, dan mata mereka tidak henti-hentinya memperhatikan dan memandanginya dirinya. Ada sebagian penceramah yang mampu membuat semua orang yang hadir terdiam bisu. Tidak ada bibir yang bergerak, tidak ada jari jemari yang bergoyang-goyang, dan tidak ada mata yang berkejap. Sebagian penceramah mampu menggetarkan mimbar dengan suaranya yang lantang dan mengalir deras. Para hadirin berada di dalam genggamannya. Para pendengar berubah menjadi orang-orang yang tunduk dan pasrah. Ada sebagian ceramah yang ketika menyampaikan sebuah khutbah, maka dia mengalir dengan tenang bagaikan air, berembus dengan lembut bagaikan tiupan angin sepoi-sepoi, bersama dengan ruh seulung jasad, bersama dengan jiwa seulung raga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mampu melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pengemban dakwah, dan semoga kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.